Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Arminde, Stambuk 182310, kelas B Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Dan berikut adalah jawaban dari ujian tengah semester saya. Ya, jadi ini adalah jawaban dari ujian tengah semester saya. Dimana karena saya STB genap, maka saya mendapatkan soal untuk model delta rule dengan learning rate 0,8, dan berikut adalah data yang akan diolah untuk menggunakan model delta rule. Untuk penyelesaiannya pada epoch pertama, untuk data pertama di mana X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,1 dan T atau target sama dengan 0. Di mana pemberian nilai awal dari W1 adalah 0 dan W2 juga 0. Kemudian dilakukan perhitungan untuk Y-in dengan rumus sigma XI kali WI, yaitu dengan 0,1 dikali 0 ditambah 0,1 dikali 0, itu menghasilkan Y-in sama dengan 0 dengan hasil aktivasi Y sama dengan 0, yang artinya sama dengan jumlah dari T atau target yaitu 0, maka tidak dilakukan perubahan pada bobot. Selanjutnya untuk data kedua di mana X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,8 dan T atau target sama dengan 1. Di mana pada W1 dan W2 ini tidak terjadi perubahan sehingga tetap nilainya yaitu 0. Kemudian di sini untuk Y-in itu dicari dengan rumus sigma XIWI 0,1 dikali 0 ditambah 0,8 kali 0, itu hasilnya 0, sehingga hasil aktivasinya Y sama dengan 0. Karena hasil aktivasi Y sama dengan 0 tidak sama dengan target T sama dengan 1, maka dilakukan perubahan bobot dengan rumus W1 baru sama dengan W1 lama ditambah alfa T kurang Y dikali X1, yaitu 0 tambah 0,8 kali 1 kurang 0 dikali 0,1 sama dengan 0,08. Kemudian untuk W2 baru dengan rumus W2 lama ditambah alfa dikali T kurang Y dikali X2 dengan nilai 0 tambah 0,8 kali 1 kurang 0 dikali 0,8, hasilnya 0,64. Jadi W1 nya yang baru adalah 0,08 dan W2 baru adalah 0,64. Kemudian dilakukan perhitungan untuk data ketiga di mana X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,1, T sama dengan 1, di mana W1 tadi itu sudah berubah nilainya menjadi 0,08 dan W2 adalah 0,64. di mana untuk mencari Y-in itu sama rumusnya sigma XI kali WI 0,8 dikali 0,8 0,08 ditambah 0,1 dikali 0,64 yang dimana hasilnya adalah 0,128, sehingga hasil aktivasi Y adalah 0,128 yang tidak sama dengan T1, yang tidak sama dengan hasil T yaitu 1, maka dilakukan perubahan bobot, di mana perubahan bobot ini menggunakan rumus W1 baru sama dengan W1 lama ditambah alfa T kurang Y dikali X1 dengan nilai 0,08 ditambah 0,8 dikali 1 kurang 0 dikali 0,8 dan hasilnya 0,72, dan W2 baru dengan rumus W2 lama ditambah alfa T kurang Y dikali X2 dengan nilai 0,64 ditambah 0,8 dikali 1 kurang 0 dikali 0,1 dengan hasil W2 baru adalah 0,72. Kemudian dilakukan perhitungan untuk data keempat, di mana X1 adalah 0,8, X2 0,8,
dan nilai T atau target adalah 0. Dan untuk W1 nya itu sudah berubah lagi menjadi 0,72, W2 juga menjadi 0,72. Kemudian dilakukan perhitungan Y-in dengan rumus sigma XI WI, yaitu 0,8 dikali 0,72 ditambah 0,8 dikali 0,72, itu hasilnya 1,15. Sehingga hasil aktivasi Y adalah 1,15, yang dimana hasil aktivasi ini tidak sama dengan nilai T yaitu 0. Maka dilakukan perubahan bobot lagi, dimana perubahan bobot ini menggunakan rumus W1 baru sama dengan W1 lama ditambah alfa T kurang Y kali X1 dengan nilai 0,72 ditambah 0,8 dikali 0 kurang 1 dikali 0,8 sama dengan 0,08, dan W2 baru yaitu W2 lama ditambah alfa T kurang Y dikali X2, yaitu nilainya 0,72 ditambah 0,8 dikali 0 kurang 1 dikali 0,8, hasilnya 0,08. Sehingga dilakukan dari pemrosesan data pertama, kedua, dan ketiga pada epoch pertama, dilakukan testing untuk W1 sama dengan 0,08, W2 0,08, dan alfa sama dengan 0,8. Sehingga untuk mencari Y-in itu pada masing-masing data dimuat pada tabel berikut, di mana untuk data pertama itu hasil Y-in-nya adalah 0,81, data kedua 0,87, data ketiga 0,87 juga, dan data keempat 0,92. Di mana untuk menentukan apakah data ini sesuai dengan target itu dengan menggunakan persamaan. Jika Y-in lebih kecil daripada 0,5, maka dia bernilai 0, dan bernilai 1 jika Y-in lebih besar atau sama dengan 0,5. Dan kita lihat di sini Y-in-nya semua lebih besar daripada 0,5, sehingga hasil dari persamaan ini adalah 1 semua untuk 4 data pada epoch pertama, sehingga dia tidak sama dengan target yaitu 0,11, 0. Untuk epoch yang pertama. Kemudian untuk epoch yang kedua itu dilakukan perhitungan pada Excel, dan berikut adalah perhitungan Excel yang telah saya lakukan, dimana ini epoch pertama sesuai dengan yang ditulis tangan tadi. Kemudian epoch kedua sama dengan yang pertama, rumusnya menggunakan if. Kemudian untuk W2 juga begitu. Untuk Y dilakukan perhitungan rumus sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai Y. Kemudian pada data ini saya melakukan perhitungan epoch sampai epoch ke-20 sesuai dengan soal, dan ternyata sistem ini mengenali pola yang diajarkan itu pada epoch ke-10, di mana pada epoch ke-10 ini datanya terulang sesuai dengan yang pertama tadi, sehingga pada epoch yang ke-10, pada latihan yang ke-10 ini data sudah mulai mengenali pola-pola yang diajarkan oleh sistem. Seperti itu. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.